Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama dan utama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri bersama-sama bisa menghadiri acara aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Bapak Suparin SPDSD JPG Angkatan 10 Kabupaten Pelalawan. Selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 007 Telayap, yang kami hormati seluruh majelis guru, dan yang kami sayangi dan yang kami banggakan anak-anak didik kami. Sebelum kita memulai acara ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita dengarkan bersama-sama apa-apa nanti akan disampaikan oleh Bapak Suparin SPDSD kepada beliau, dan persilakan dengan segala hormat. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita mulai acara presentasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita telah diberikan kesehatan, masih beraktivitas seperti biasa sebagai kita seorang pendidik. Makanya kita pagi hari ini dapat berkumpul di ruangan kelas 6 SDN 007 Telayap dalam presentasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Suparin SPDSD CGP Angkatan 10 Kabupaten Pelalawan. Kemudian juga tidak lupa selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, rekan-rekan majelis guru SDN 007 Telayap yang telah berkesempatan meluangkan waktu walaupun kita semalam telah mengadakan acara pelepas siswa kelas 6 SD 007 Telayap. Mungkin di antara kita semuanya merasa capek, begitu juga dengan saya sendiri, tapi ini adalah tuntutan dari pendidikan saya sebagai seorang guru penggerak pada tahun 2024 ini.
juga Bapak mengucapkan terima kasih juga kepada anak-anak Bapak kelas 5 ini juga harus terlibat dalam aksi nyata tersebut, karena aksi nyata itu tentang budaya positif itu bukan sadar guru saja, tapi semua warga sekolah, mulai dari guru, tenaga kependidikan, dan juga anak-anak murid. Walaupun anak murid kita tidak semuanya bisa kita libatkan. Inilah perwakilannya. Nanti anak-anak Bapak minta, mohon mungkin ada nanti pertanyaan yang Bapak ajukan, jawab saja secara jujur apa yang Bapak tanyakan. Pertanyaannya tak berat-berat, santai saja. Ya, Fami. Nah, kita harus apa? Kita harus bahagia. Itu memang diajarkan dalam pendidikan kami. Dimanapun kita sebagai seorang guru harus berkomitmen untuk memajukan pendidikan, khususnya Kabupaten Pelawan dan terkhusus lagi SDN 007 Telayak. Pak Jet, slide-nya. Jadi nanti yang saya sampaikan adalah untuk tentang pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SDN 007 Telayak. Inilah yang akan saya sampaikan. Kita langsung saja, kita mulai dari halaman pembukanya ini. Jadi di sini bapak-bapak, ibu-ibu, anak bapak yang hadir pada siang pagi hari ini, latar belakangnya dalam presentasi ini adalah dalam kegiatan sekolah belum meratanya guru mengetahui apa yang namanya budaya positif. Mungkin dibanding kita, saya pun baru berpendidikan guru penggerak inilah baru tahu budaya positif. Tapi ini mungkin sudah kita lakukan, tapi kita tidak tahu itu namanya budaya positif. Nah itu, mungkin bapak-bapak itu sudah melakukan ini. Nah kita saja yang tidak tahu selama ini. Ini adalah termasuk tentang budaya positif. Ya, saya lanjutkan lagi. Merata itu mengetahui tentang budaya positif. Begitu juga dengan saya sendiri sebagai CGP, baru kali ini saya mendengar tentang budaya positif ini. Jadi belajar budaya positif mendapat pengalaman atau ilmu yang harus diterapkan kepada siapa? Kepada seluruh warga sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan, staf TU, juga penjaga sekolah dan lain-lain, termasuk anak didik kita. Itulah yang harus kita terapkan di sekolah ini tentang budaya positif ini. Jadi guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang terdapat di lingkungan sekolah kita. Udah, sekarang itu baru bagian pembukanya. Sekarang kita namanya memang diajarkan, namanya kalau di kelas itu namanya S-breaking. S-breaking itu adalah untuk supaya kita lebih santai lagi. Udah? Bisa? Kita berdiri semuanya. Umel sama Doni, kalau Umel tak bisa, Doni sama Umel bisa? Bisa. Dekat sama Umel dan Pak Don. Nah, ini guru penjas kita. Nanti didengarkan nanti oleh berhadap-hadapan. Kita lebih santai lagi, kita supaya nanti konsentrasi lagi dalam mendengarkan presentasi yang saya berikan. Aturan main. Nah, jadi aturan main itu ada aturan main dalam speaking ini. Aturan mainnya seperti ini. Saya akan membilangkan nanti itu hitam, hijau, warna hitam sama warna hijau. Kalau saya sebut hitam, jadi yang hitam itu menempuh warna hijau, seperti itu. Jadi nanti kalau saya bilang hijau, yang hijaunya menempuh warna hitam. Itu aturan mainnya. Jadi di sini apa? Di sini dituntut konsentrasi kita. Jadi kalau saya bilang warna hitam, yang hitamnya yang hijaunya nempuk, oke? Hijau. Ya. Jadi kalau saya nyebut nama hijau, hitamnya harus nempuk warna hitam. Kebalikannya. Gitu. Udah? Ya. Ya itu. Ya, Bu Ani. Ulang lagi. Jadi kalau
Siapa yang hijau? Tentukan dulu. Umel atau Pak Doni yang warna hijau siapa lah? Kita siapa tentukan dulu. Nanti tidak. Ya, apa? Kita buat aturannya. Sebelah sana warna hijau, yang belah sini hitam. Ini hitam, rombongnya Mas Hajar. Ini rombong Pak Jack warna hijau, Bu Wada hijau, Depi sama Umil warna hitam. Jadi kalau saya bilang warna hitam, yang warna hijaunya nepuk, gitu ya. Gitu. Jadi aturan mainnya, yang ditepuk boleh menghindar. Ya boleh. Karena kesalahannya memang seperti itu. Jadi di sini menuntut konsentrasi. Ya, udah. Tangan, bukan badannya. Ya, tapi ini nih. Ada kan tangan ini. Ada depan tangannya seperti Bu Suryati sama masak. Gitu. Ya, bisa. Mana bisa? Boleh menghindar. Kalau sudah kita warna dibilang warna hitam, berarti warna hitamnya boleh menghindar cepat. Boleh. Kalau Bapak bilang warna hitam, Mas Hajar tepuk Pak Jack. Pak Jack warna hijau. Udah, kita mulai. Udah, bisa ibu kita mulai. Udah, kita mulai yang pertama. Hijau. Satu lagi. Pak Doni udah 2 kali nih. Sakit tangan Pak Doni di pantai Umay. Di pantai yang sudah masuk sakit. Makasih sekali. Udah. Kita mulai lagi. Ini lebih seru lagi. Hijau. Bu Ani benar tak? Bisa menghindari Bu Ani? Iya, kita udah ulang lagi sekali lagi. Iya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Hijau. Masih warna hijau. Iya, masih warna hijau. Udah Bapak Ibu, Bapak sekalian, kita duduk kembali. Itulah cara kita nanti di dalam kelas boleh dilakukan itu. Sebenarnya masih banyak. Tengok di YouTube nanti cara main itu ice breathing namanya, untuk anak-anak kita itu lebih rileks lagi dalam belajar. Boleh baik guru kelas maupun guru bidang studi pun tidak masalah. Itu namanya supaya anak kita lebih ceria lagi dalam melakukan pembelajaran. Ya, kita masuk yang B, tujuan aksi nyata. Jadi tujuan aksi nyata di sini menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menjalankan nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan tentang budaya positif, menciptakan murid yang merdeka, menerapkan disiplin positif yang kuat untuk terbentuknya motivasi intrinsik ini dari dalam diri kita masing-masing, baik itu guru maupun murid, dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin ibu-ibu sudah paham ini, tapi namanya berbeda kalau di sekolah kita. Mungkin di sekolah kita itu namanya peraturan kelas, itu namanya keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu juga bisa kita terapkan namanya ke sekolah kita secara menyeluruh, yaitu keyakinan sekolah. Jadi kalau keyakinan kelas nanti itu guru sama anak-anak disepakati. Di kelas itu apa peraturannya? Nanti setelah buku digunakan, kembalikan ke tempat. Nah, kemudian masuknya jam berapa? Kemudian peraturan kelas lainnya juga harus ditentukan, namanya keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah namanya peraturan sekolah, atau disebut dengan
Lanjut, bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi murid dengan segitiga restitusi. Lanjut, ke slide berikutnya. Ini yang akan Bapak saya sampaikan nanti, budaya disiplin positif. Kemudian, jadi budaya positif itu ada beberapa bagian: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, yang keenam yang terakhir nanti segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan saya paparkan, dan nanti juga ada contoh-contohnya di bawah nanti. Seperti apa sih kata-kata yang harus kita sampaikan sama anak-anak yang sudah Bapak singgung juga waktu rapat kemarin. Jadi kata-kata itu ada yang negatif atau yang positif. Jadi di sini akan diuraikan nanti. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak Bapak sekalian, yang pertama di situ adalah disiplin. Jadi disiplin ini, kalau kita selama ini disiplin itu berhubungan dengan hukuman, itu sebenarnya kalau hukuman itu sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi ada namanya lain nanti. Jadi namanya ada nama hukuman, nanti ada namanya konsekuensi, nanti ada di bawah. Jadi padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin, kalau kita nyebut disiplin, pasti baik saya sendiri, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, pasti rasanya tuh dengar disiplin itu rasa pasti bapak ibu merasa tidak nyaman. Pasti. Kenapa? Karena disiplin itu tidak boleh datang terlambat, kemudian pakaian hari Rabu pakaiannya apa, itu disiplin. Jadi kalau kita mendengar disiplin itu pasti kaitannya yang ini, kali apa? Kata yang terakhir ini pasti kita rasakan. Baik itu saya juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu. Lanjut baik untuk slide berikut. Jadi dapat disimpulkan tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi kepada anak didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi nanti disiplin itu sebenarnya harus dari diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri dulu. Jadi yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau percaya. Setelah murid kita mempunyai motivasi, mereka secara tidak langsung telah memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi disiplin itu sebenarnya harus dalam diri kita sendiri, bukan dari peraturan atau keyakinan yang kita buat. Kalau kita dalam diri kita itu sudah yakin kita itu bisa, tapi tidak menengok nanti ini kalau saya lakukan ini pasti hukumnya ini, nanti ini dikena teguran lagi, ini lagi itu tidak. Makanya kita harus tanamkan kepada diri kita sendiri. Lanjut ke nomor 2, motivasi perilaku manusia. Jadi dalam Diane Gosen itu dalam bukunya terus apa ini? Bahasa bahasa Inggris kan, School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Itu yang kita awal tadi, yang nomor 1 tadi, ketidaknyamanan. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, pasti rasanya hati kita tidak nyaman. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang kita rasakan selama ini. Misalnya siapa yang pernah Bapak lakukan pada tahun 2020, berapa kemarin dapat sertifikat? 22. Ini yang disiplin yang tidak datang terlambat. Ini yang melakukan apa kemarin, yang melakukan ekstrakurikuler, itu imbalan. Jadi nomor 1, nomor 2 ini sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Jadi kalau kata disiplin itu kita lakukan hanya sekedar untuk imbalan, itu belum ada kesadaran. Jadi kalau kita ingin disiplin itu berjalan, kita harus menerapkan yang nomor 3 ini. Nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harus kita
Nah gitu. Jadi kalau memang nanti nomor 1, nomor 2 itu kita lakukan, disiplin itu hanya mengandalkan nomor 1 dan nomor 2, itu belum ada kesadaran pada diri kita sendiri. Jadi nomor 3 itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan bersekolah atau di SDN 007 terakhir. Lanjut Pak Edi untuk slide yang berikutnya. Nah ini uraiannya. Uraian dari menurut dia dosen tadi untuk tadi juga sudah saya sampaikan juga. Yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan, tingkat terendah dari motivasi. Ini yang paling rendah yang nomor 1 tadi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau sudah berpikir yang seperti ini adalah tingkat pemahaman disiplin itu yang paling rendah, karena dia hanya dirinya tidak mau mendapat hukuman atau tidak nyaman. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan, ini sudah kita contohkan juga tadi, kalau dibaca sangat banyak sekali. Nah, jadi yang nomor 2 ini mendapatkan hadiah, menganggap pengakuan, kemudian imbalan, motivasinya bersifat eksternal. Ini masih di luar. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu Bapak Ibu itu masih pengaruh dari luar. Dia melakukan disiplin itu karena dorongan dari luar. Yang nomor 3 ini baru dari dalam yang saya ceritakan tadi. Jadi ini bukan eksternal, itu dari dalam diri guru masing-masing. Gimana Bapak Ibu? Ini tentang 3 menurut Diana Gosen ini tentang daya positif menurut terdapat 3 bagian. Lanjut Pak Cik. Nanti baru akan nanti tanya jawab. Nah ini nomor yang berikutnya kita masuk, karena ada 6 tadi, kita masuk ke nomor 3. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebaikan yang oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik budaya positif di kelas. Sekarang Bapak tanya anak-anak Bapak kelas 5 ya. Tadi kan ada Bapak peraturan. Namanya kalau di sini yang Bapak presentasi ini namanya keyakinan kelas. Sebutkan Fahmi, apa keyakinan kelas kalian yang ada di kelas 5? Sebutkan Fahmi dulu, ada bisa? Ingat? Apa? Sebutkan aja. Kalau bahasa kitanya peraturan. Nah, kalau di situ keyakinan kelas. Jadi besok peraturan itu keyakinan kelas itu sama itu. Kalau bahasa ibaratnya itu 11-12. Fahmi? Ingat peraturan sekolah kelas 5 yang dibuat oleh sama ibu sama kalian di kelas apa? Nah itu salah satu. Itu salah satu keyakinan kelas. Kalau ada sampah, buang sampahnya tuh ke dalam tong sampah. Siapa? Namanya? Wanda? Apa lagi Wanda? Yang di kelas 5? Masih ingat keyakinannya? Piket. Nah ini piket sesuai jadwal. Itu salah satu juga di kelas 5. Itu keyakinan. Kalau di sekolah kita, bapak-bapak, ibu-ibu juga tahu. Jadi kita misalnya peraturan sekolah itu hari Senin pakai baju kuning warna kaki, hari Rabu pakai hitam putih. Nah, jadi Jumat seperti sekarang ini pakai baju Melayu. Ya Pak Don. Nah, Pak Don nanti kan Nadia semalam mungkin capek, jadi pagi ini tidak apa lagi baju Melayu atau baju santai. Tidak apa-apa Pak Don. Nah itu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifat-sifatnya bersifat abstrak, sedikit agar mudah diingat. Jadi peraturan kelas itu atau keyakinan kelas itu, keyakinan sekolah itu harus mudah diingat oleh seluruh warga sekolah. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi peraturan kelas atau keyakinan kelas itu harus yang positif. Nanti di kelas 5 nanti kalau kawannya terlambat disoraki, itu tidak boleh, itu negatif. Tidak boleh seperti itu. Kita harus memberikan yang positif. Itu negatif tadi ya nak. Kalau menyorai kawan atau membuli kawan itu tidak boleh. Itu negatif. Jadi kalimatnya harus positif. Nomor 4, sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas. Jadi disesuaikan juga. Sekolah layak dengan sekolah kelinci, itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolahnya
itu harus kita sesuaikan. Berbeda lah, masa di Kerinci sama di Telayap itu sama. Jadi kita tidak boleh menyamakan tempat itu sangat perlu sekali. Jadi anaknya nanti datang terlambat, setengah jam masuk, kemudian anaknya datang terlambat, kita tidak tahu, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Itu nanti segitiga restitusi yang akan dibawa nanti. Lanjut, yang nomor 5, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, warga sekolah harus terlibat. Semuanya harus terlibat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak sekalian, itu harus terlibat semuanya. Tidak boleh tidak dilibatkan. Kalau ada mungkin kawan-kawannya waktu itu waktu rapat tidak ada, itu mungkin ada halangan yang tidak bisa hadir. Tuh, ada anak-anak bapak atau guru-guru atau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ditanyakan tentang yang keyakinan kelas atau sekolah ini. Kalau ada, kita jawab secara bersama-sama. Contoh-contoh tadi sudah bapak berikan. Tidak ada, kita lanjutkan ke nomor 4. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kita itu setiap manusia punya kebutuhan. Kebutuhan yang pertama, tolong dibaca Pak Mi. Apa yang pertama Pak Mi? Untuk bertahan hidup. Tahu contohnya? Apa? Air minum. Nah, itu bertahan hidup namanya tuh. Kemudian ada orang yang kita haruslah membela diri. Kalau pandai silat pengiantuk pantai di situ. Yang penting kita tidak yang penting kita tidak celaka. Mati itu kasar kali ya Bu Ada. Iya, mati itu bahaya, itu bertahan hidup. Sama seperti hewan juga, dia mempertahankan hidup. Kalau kobra itu kalau kita misalnya kita dekat dia angkat kepalanya. Itu caranya dia untuk melindungi diri. Ya. Apa lagi? Wadah, ada apa nih? Cindy. Ya, Cindy apa Cindy? Hah? Bisa? Bertahan hidup itu. Nomor 2. Itu nomor 2. Apa pada nomor 2 pada? Kasih dan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu contohnya kasih sayang yang jelas di rumah oleh suami ibu, itu harus ada kasih sayang, kemudian diterima, kemudian di sekolah nanti oleh guru kelasnya, kasih sayang sama anak didiknya. Itu kasih sayang dalam bentuk positif. Jadi semua manusia itu perlu kasih sayang atau love and belonging. Nah, ini bahasa Inggris ini. Jadi kalau kacau bahasa Inggrisnya nanti jangan diketawakan. Begitulah bahasa Inggris kita itu kan. Walaupun kemarin waktu SMA jurusan bahasa, tapi apa yang dipelajari tidak ada yang nerima. Bahasa Jepang pun ada, bahasa Jerman rupanya. Itu. Kemudian nomor 3, siapa? Depa. Apa nomor 3 Depa? Bebas. Aduh. Jelas Depa? Itu sengaja Bapak usahakan untuk Depa. Tapi kalau Bapak di belakang, kalau Bapak kacamata, Bapaknya nambah juga Depa. Tapi umur Bapak sesuai lah kan. Tapi kalau Depa kurang ya. Nah, bebasan Depa perlu bebas. Tapi bebasnya bebas yang positif atau freedom. Itu bahasa Inggrisnya. Itu yang agak cocok kata apanya bahasa Inggrisnya kan tadi kacau balau. Nah, ini kebebasan. Jadi kita semua manusia ini perlu kebebasan. Tidak dikekang. Begitu juga anak didik kita nanti di dalam kelas anak bapak ibu-ibu itu perlu diberi kebebasan. Makanya kita harus tahu murid ini kebutuhannya apa. Tapi tidak bisa lah semuanya itu kita apakan. Tapi harus kita ketahui karena anak didik kita itu biasanya kebutuhan atau minatnya pasti berbeda-beda. Lanjut ke nomor 4. Sama namanya? Hah? Inilah Dina. Apa nomor 4 Dina? Apa? Kesenangan. Pernah dikasih kesenangan sama orang tuanya di rumah? Apa? Dibelikan sesuatu. Contohnya? Baju?
baju baru. Apa lagi? Siapa? Siapa nama? Melsa? Melja? Apa? Ini dibelikan baju baru. Apa? Dibelikan HP. Dibelikan HP kalau Bapak kalau dibelikan HP gunakan HP untuk yang positif, tengok pelajaran, yang diberikan tugas oleh guru boleh. Jadi kesenangan itu banyak lagi anak Bapak Ibu sekalian. Contohnya jalan-jalan, itu kebutuhan dasar kita. Jadi kalau memang ada keuangan, waktunya ada, uangnya cukup, itu memang wajib kita laksanakan. Ini yang kita tidak laksanakan karena sibuk ya bekerja. Tak tahu di jalan-jalan istri sampai ngomong-ngomong, terutama saya sendiri di rumah, bukan bapak ibu tapi saya sendiri. Nanti kalau bapak ibu saya contohkan, nanti ibu dan bapak keluar nanti keluar nanti bapak menyinggung saya, keluar saya lagi nih. Dan lancar acaranya nanti kan. Nah itu. Nah kalau urusan ini cepat itu katanya kan. Nah kalau urusan mau ada anaknya jalan-jalan itu di rumah saya sendiri. Kalau bapak mungkin tidak ada itu. Aman itu, ya benar sih. Aman itu. Kalau ini pun aman juga nampaknya. Karena sering Pekanbaru dia kan. Setelah Pekanbaru sebentar Pekanbaru, gitu kan. Nah, jadi kalau memang kesenangan ini belum terpenuhi, namanya PAN ini, itu harus kita laksanakan. Itu kebutuhan kita ya Bapak Ibu. Kalau memang suami menuntut, istri menuntut, anak menuntut, itu memanglah hak dia, kebutuhan dasar. Nah, itu nomor 4. Nomor 5, penguasaan atau power. Nah, ini nanti makanya dari itu sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid kita. Jadi kebutuhan dasar murid kita itu berbeda-beda. Kalau anak tuh nanti membacanya kurang lancar, waktu dia mengisi kalimat, kalau dia menggunakan kalimatnya tuh narasinya pendek, dimaklumi saja, jangan dipaksa dengan anak yang pintar. Ini kurang nih nak, ini kata-katanya kurang bagus ini gitu kan. Jadi anak itu dibebaskan dalam bentuk apa? Dibebaskan dalam bentuk yang nulis, yang penting dia buat itu. Janganlah menurut kawannya yang pintar tak terkejar, dia itu berasap nanti otaknya kan. Tak sanggup saya Pak, itu anak juara 1, itu anak juara 3, saya ikutnya seperti itu, tidak boleh. Itu harus kita sesuaikan. Jadi anak yang sedang mungkin kata-katanya sudah bagus dari anak yang pertama tadi penguasaannya. Misalnya kata-katanya sudah menurut narasinya sudah agak banyak sedikit, itu tidak boleh, jangan dibedakan. Yang penting kalau dia menjawab sesuai dengan arahan kita, kalau kita karena Bapak Ibu sudah mengetahui kebutuhannya atau minatnya masing-masing, itu betulkan saja. Karena kita sudah tahu ini anaknya seperti ini. Ada 3. Kemudian yang paling pintar, yang juara-juara itu pasti dia kosakatanya lebih bagus lagi, lebih canggih dari nomor 1 di nomor 2 tadi. Lanjut Pak Jen. Itu untuk kebutuhan dasar. Ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nanti ini ada menurut Dr. William Glaser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan. 5 posisi kontrol ini tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1, penghukum. Ini yang tidak boleh kita lakukan selama ini gitu kan. Hukumnya tahu anak Bapak yang pernah kalian terima? Pak Doni ada menghukum? Atau guru-guru lain? Kita contoh saja. Jadi menghukum itu anak datang terlambat, kemudian lambat masuk ke lapangan bola, berkumpul, kamu lari 2 keliling. Ya Bu, ada seperti itu menghukum. Itu contoh menghukum. Nah, jadi menghukum itu seperti itu. Jadi tidak boleh. Anak ini yang paling rendah sekali tentang apa ini, tentang posisi kontrol guru ini yang paling rendah di antara yang 5 ini. Nanti paling tinggi tahu. Nengok urutannya nggak ada tahu, kita kan mana yang paling bagus itu. Kemudian contohnya hormat pada tiang bendera merah putih 1 jam ini. Itu menghukum. Tidak boleh kita lakukan seperti itu. Kemudian nomor 2, perbuat rasa bersalah. Kata-katanya nanti berapa kali dia? Berapa kali Bapak beritahu kamu selalu membuat Bapak
kecewa, itu kata-katanya, itu namanya membuat jadi anak itu rasa bersalah dia. Karena kita telah memberikan kata-kata ini beberapa kali Bapak beritahu kamu selalu membuat Bapak kecewa. Jadi kita membuat kita guru itu kecewa, tapi anak itu merasa bersalah dia. Kenapa? Karena dia telah mengecewakan seorang gurunya di sekolah. Ini namanya membuat rasa bersalah pada anak tersebut. Dia akan berpikiran terus itu, oh bapak tadi kecewa gara-gara saya, gitu kan. Inilah yang akan terjadi apabila kita menerapkan yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, ini teman ini lain lagi kata-katanya nih. Ayo dong, bantu bapak untuk mentaati peraturan sekolah sekali ini. Jadi bermohon kepada anak tersebut, kita menganggap anak ini sebagai teman. Mohonlah Cindy, tolong bapak, gitu kan. Itu namanya kita itu ibaratnya dengan anak murid itu menjadi seperti teman. Itu yang nomor 3 ini. Ini belum juga nih. Nah, ayo dong. Nah, jadi orang gurunya itu meminta kepada anak tersebut. Kemudian nomor 4, pemantau. Nah, ini pemantau ini lain lagi nih tingkahnya. Pemantau ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu lain ya Bapak Ibu. Kalau hukuman kita suruh keliling lapangan, kamu datang terlambat, keliling lapangan. Konsekuensi itu seperti apa Pak? Konsekuensi itu nanti seperti ini kata-katanya. Apa itu? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, jadi di sini anak tersebut karena dia tidak pakai sepatu warna hitam, warna putih dia pakai, kamu jemput datang pulang ke rumah. Itu konsekuensi. Kenapa? Karena anak itu disuruh jemput pulang. Jadi kalau anak rumahnya jauh gimana? Nah, inilah yang kita takutkan karena di sekolah kita ini sekolahnya di daerah pedalaman, kemudian banyak orang yang berlalu lalang di sini. Kita tahu anak-anak itu nanti di jalan terjadi yang tidak. Makanya kemarin ada anak-anak kita, Pak, saya tidak pakai sepatu, saya jemput dulu Pak. Tidak boleh, tak usah. Ini namanya dengan sebagai seorang guru, sebagai pemantau. Jangan lakukan ini. Yang paling kita inginkan yang nomor 5 ini. Jadi manajer itu bukan kepala sekolah, semua kita manajer. Sebagai di sekolah ini, inilah yang harus kita terapkan. Yang nomor 5 ini kita harus sebagai manajer. Manajer ini enak kali, kata-katanya lembut, tidak membuat anak tersinggung, tidak membuat anak rasa bersalah, kemudian tidak membuat anak dihukum. Inilah yang manajer. Inilah yang paling tinggi yang harus kita terapkan nanti di sekolah kita. Boleh Bapak terapkan nanti di sekolah kita supaya sekolah kita ini lebih maju. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita bertanya dulu sama anak itu. Jangan langsung ponis, lambat pulanglah sana. Tak boleh, di luar. Tak boleh. Itu langsung memponis. Jadi menghukum Jadi kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi setelah kita menanyakan kesalahannya, kita pun bertanya sama dia, gimana caranya nanti kamu akan memperbaiki. Nah, itulah yang harus kita terapkan untuk posisi kontrol seorang guru ini, restitusi ini. Inilah yang kita harapkan nanti nomor 5 ini harus kita wujudkan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai di situ untuk yang posisi kontrol ini. Ada yang Bapak Ibu tanyakan atau ada masukan nanti di sekolah kita? Jadi Bapak juga menyarankan sebagai sekarang dalam pendidikan guru penggerak, mudah-mudahan kita bisa menerapkan yang nomor 5 ini. Kita beransur-ansur merubah pemikiran kita selama ini sebagai seorang guru. Mungkin kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Itu beransur-ansur kita terapkan. Beransur-ansur, tidak boleh kita langsung ke nomor 5 itu. Mungkin kita harus bertahap. Tapi kita inginkan yang nomor 5 inilah yang harus kita lakukan di sekolah SDN 007 Selalu. Gimana? Ada yang ditanyakan anak-anak Bapak? Jadi nanti ya, kalau ada guru-guru nanti yang bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu?
guru tersebut sudah menerapkan yang posisi kontrol yang nomor 5 tersebut. Jadi kamu harus jawab, anak-anak Bapak, apa kesalahan? Kesalahan saya Pak, sepatu saya tidak warna hitam, sedangkan keyakinan sekolah kita itu warna hitam, jadi dia pakai warna putih kalian. Nah, jawab. Kemudian nanti kira-kira kapan kamu memperbaikinya? Besok pagi Pak, besok pagi saya tidak pakai sepatu warna putih lagi, gitu kan? Nah, gitu jawab kepada gurunya. Tapi setelah besok pagi dijelaskan, minggu depan jangan dilakukan lagi. Nah, gitu. Harus konsisten, tidak berubah-ubah. Silakan Bapak-bapak, kita minum dulu. Ini rokoknya sudah juga. Silakan diminum. Yang disiapkan untuk istirahat sejenak. Untuk kita lanjutkan, masih ada ini yang nomor 6 ini yang paling penting nanti. Ini nomor 6 ini puncak ini, segitiga restitusi. Ya, silakan diminum dulu. Silakan minum minuman yang sudah disediakan oleh Bapak. Itu supaya kita lebih santai lagi. Kalau ada speaking, Bapak tak ada speaking, cuma satu tadi lah yang dapat. Besok mungkin banyak lagi ya Bu Wadah mungkin banyak karena Bu Wadah sedang guru-guru merdeka kemarin ya. Nah, jadi speaking dari tutor itu memang harus kita simpan itu. Ya Bu Atmasati. Nah, Bu Atmasati, Bu Wadah, kemudian Ibu Ani yang ikut kemarin itu Ibu Wadah yang diapa ya? Lengkapi. Dan salah sertifikat siapa yang di rumah dia. Tapi yang Ibu Oktavia Yelni, kemudian Ibu Atma Susanti, kemudian Ibu Supriyani kemarin itu belum ambil. Semalam sudah dikasih tahu sertifikatnya sudah. Tapi yang di depannya nama umum, yang di belakang belum tahu kan. Tapi yang ikut kemarin 3 yang masih sampai. Nah itu. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, karena kompil kita sedang berjalan, ini nanti cari Bu Okta nanti cara membuat sertifikatnya. Ini adalah salah satu bagian dari kompil kita. Seperti inilah nanti siapa yang punya nanti ilmu kita sampaikan di kompil kita seperti ini. Siapa pematerinya itu ada, kapan siapnya, bulan berapa, kita buat minggu, pokoknya kesiapan guru saja. Jadi kesiapan guru, Pak saya minggu ketiga nanti saya menyampaikan seperti ini. Boleh buat seperti ini, dibaca-baca dapat, kemudian dari sini terang. Itulah tugas kita. Jadi setelah ini kita uraikan seperti apa kata-katanya gitu. Buat seperti ini bentuknya PowerPoint. Bapak kalau untuk Canva Bapak tak bisa. Bapak terus terang aja sama kawan pun di CGP pun Bapak saya bilang juga saya tidak paham Canva. Jadi PowerPoint. Kemudian Bapak Ibu yang sekarang mengikuti CGP, Ibu Desi masih antri, Ibu Okta sudah mulai semalam, sudah mulai sibuk nampaknya bertubi-tubi semalam. Pak Doni udah siap? Nanti masuk ya. Dan kita lanjutkan ini yang paling pentingnya yaitu segitiga restitusi. Nah ini dia. Segitiga restitusi ini adalah cara kita nanti mengatasi masalah. Setelah tahu masalah kita memberikan solusi. Jadi ini harus kita lakukan kepada anak-anak kita yang melanggar atau keyakinan kelas yang kita buat atau dia datang terlambat. Kemarin saya mempraktekannya yang datang terlambat sama yang tidak pakai baju seragam sekolah. Jadi di sini ini nanti yang perlu Bapak Ibu pahami betul gimana sih cara kita mengatasi masalah anak yang misalnya melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Inilah yang sangat penting, ini puncaknya dari yang sudah saya paparkan yang di atas tadi. Ini puncaknya dari presentasi saya ini. Jadi segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi
Jadi anak tuh setelah kita lakukan segitiga restitusi ini nanti akan memberikan kekuatan bagi dirinya sendiri. Kolaboratif yang juga mengajarkan mereka untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid untuk berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan jadi atau tujuan mulia. Ada 3 unsur segitiga restitusi itu. Yang pertama, kalau kita bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, anak-anak bapak sekalian, itu yang pertama, kalau kita memanggil seorang anak kalau ada masalah, jangan langsung ke cara menghukum atau yang apa tadi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Tadi Pak Jek, untuk kata-katanya seperti apa? Seperti inilah kata-katanya yang perlu kita lakukan. Nah ini, yang pertama menstabilkan identitas itu. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menggunakan kalimat-kalimat berikut. Ini pilihan kalimatnya sesuai dengan masalah lah. Apa masalahnya sama anak itu, kita pilih kalimat, jangan semua ini diajukan sama anak itu, capek juga anak jawab nanti. Pilihlah mana yang sesuai dengan kondisinya pada saat itu. Jadi kalau anak-anak bapak nanti kalau ibu guru-gurunya memanggil, inilah kata-kata yang harus diutarakan oleh guru tersebut. Jadi gurulah yang memilih. Tidak semua anak ini yang ajukan, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Jangan, kita sesuaikan masalahnya. Jadi yang pertama kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita harus menstabilkan dulu supaya anak itu tidak tertekan. Berikan kata-kata ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak, bapak pun pernah melakukan kesalahan seperti kamu gitu. Itulah yang harus. Kemudian di dalam kemarin praktek membuat video sama anak kemarin, anak kelas Fauzan sama Sania kemarin. Rupanya dalam menerapkan segitiga restitusi itu, kalau kita manggil anak, bapak lakukan kemarin di samping. Ini dalam di kursi panjang yang di kantor guru bawah yang besi itu. Ini anak, ini saya. Rupanya itu tidak boleh, tapi tidak apa-apa karena memang itu saya pun ditengok di YouTube. Guru kita di YouTube sekarang, ditengok di YouTube ada juga orang melakukan anaknya di samping. Rasanya lebih dekat lagi. Rupanya tidak boleh kalau bapak melakukan itu, memanggil anak besok berhadap-hadapan. Jadi situ anak kita sini, jadi langsung berhadap muka. Dan itu untuk pelajaran untuk nanti yang Ibu Octavia ini kalau manggil anak sama Ibu Desi nanti, Bu Desi nanti kalau melakukan praktek video itu anaknya di depan. Anak depan kita di sini sebelah lah, panggil ke ruang guru, jangan di kelas. Di kelas nanti malu pula sama kawannya itu. Iya, tidak boleh itu kita lakukan seperti itu. Kita harus berhadapan-hadapan karena hasil bapak kemarin waktu CGP itu tidak boleh Pak. Anak itu seharusnya di depan bapak, bukan di samping, tapi tak apa-apa lah Pak. Tapi bapak kita sudah melakukan yang 3 ini, urutan dari yang 3 ini. Kemudian yang kedua, kata-katanya apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Itu salah satu penguatan juga. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna, baik kita maupun anak atau orang-orang yang terdekat dengan kita, itu tidak ada yang sempurna. Berikan kata-kata itu supaya anak itu tidak rasa bersalah tadi timbul. Kemudian yang nomor 3, saya juga kita mengakui kita dulu sebagai seorang guru. Bapak pernah juga melakukan seperti itu. Kemarin bapak waktu baju seragam itu, bapak bilang sama Sania itu, bapak juga pernah melakukan itu kalau ada rapat karena kurang membaca itu sekarang itu literasi kata orang itu. Nah, kemudian juga tidak membaca grup, tidak membaca pengumuman di grup chat tersebut. Bapak tidak baca. Nah, istri bapak ngomong-ngomong, makanya dibaca lengkap. Jadi kena satu saja di rumah itu kena seka gitu kan, makanya dibaca lengkap baju apa orang hari ini. Nah itu pernah juga bapak lakukan. Nah itu jadi kita harus mengakui diri kita sendiri sebelum anak itu diapakan. Kemudian nomor 4, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita akan menyelesaikan masalah ini. Nah bisa kita selesaikan. Itu kata-kata yang berikutnya. Tidak boleh kita dengan kata-kata yang lain. Yang
Nomor 5, bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, itu ada 2 anak ini yang kita panggil bermasalah. Bapak tidak akan kamu salah, tidak ada. Bapak tidak akan mencari kesalahan kami berdua. Jadi karena di sini kita tujuannya untuk menyelesaikan, bukan untuk mencari orang yang bersalah ini. Nah itu. Nah, siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi. Nah, memberikan solusi. Jadi kalau kita manggil anak itu cari kalau solusinya. Misalnya dia datang terlambat pagi hari, nanti tidurnya malamnya jam 9, jam 10 juga lagi gitu. Kemudian setelah belajar malam nanti langsung tidur, jangan main HP juga, itu solusi namanya. Kemudian nanti bunyikan beker atau jam pagi-pagi alarm. Ya, membuat Bu Devi. Makasih Bu Devi. Alarm Pak katanya. Karena Bapak banyak waktunya Bapak kan Bu Devi. Makasih Bu Devi. Nah, alarm. Bunyikan alarm, suruh anak atau bunyikan alarm. Alarmnya terserah, anak lagu dangdut, lagu pop terserah di situ kan. Kalau ibu mungkin lagu pop gitu kan, ibu ada apa lagi atau ibu ada ini kasidah ini. Nah, mungkin nanti lain. Kita ketergantungan ke hobi kita masing-masing atau bunyi ayam berkokok gitu kan, alarmnya atau orang azan pagi subuh itu. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan diri kita. Masa kalau di lagu dangdut kita lagu dangdut juga, itu tidak boleh. Itu ngikut-ngikut orang namanya tuh. Kalau Pacet ini lagu Roma Irama dari pagi gede kan pagi-pagi itu rupanya bukan lari pagi, sholat subuh pun kita tidak kan lari pagi. Tak bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan hobi kita masing-masing buat alarm itu. Nah, bilang sama anak seperti itu. Nomor 6, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri ya? Jadi kita dia memfilter dirinya sendiri. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirinya sendiri? Itu yang nomor 6. Kemudian setelah kita menstabilkan emosi anak tersebut, kita harus lari ke nomor 2, validasi tindakan yang salah. Kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik ini dari ini ya. Nah, yang lebih buruk dari ini, mungkin dia akan bisa melakukan lebih buruk dari yang hari itu. Itu maksudnya. Kesalahannya pada hari itu lebih buruk dari itu. Kemudian nomor 2, kamu pasti punya alasan. Nah, ini dia nanti anak tuh pasti menjawab ini di nomor 2 itu. Alasannya mengapa dia datang terlambat. Itu tadilah dia dijawab nanti oleh dia, Pak, saya tidurnya terlambat. Saya tidurnya jam 11. Saya semalam di rumah saya ada pesta. Itulah anak nanti menjawab seperti itu. Nah, itu kata-katanya. Jadi ini memang harus kita terapkan ini. Kalau lagi ada anak bersalah atau mencari masalah untuk anak ini, memang harus kata-kata seperti ini. Jadi nanti ke kawan yang lain, kalau memang lebih baik lagi nanti yang ikut pendidikan guru penggerak, mungkin lebih bagus dari ini kan gitu. Nomor 3, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang terpenting buatmu. Mungkin kawannya tadi mengganggu dia atau menjahili dia, tapi dia melawan. Membela diri tadi termasuk yang survival tadi, mempertahankan hidup yang kebutuhan dasar dari manusia tadi yang apa tadi, bertahan hidup. Betul tepatnya apa ini? Ya, kita lanjutkan yang nomor 4, validasi tindakan yang salah. Kata-katanya seperti apa lagi? Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Contohnya kawannya yang sedang mencontek. Nah, jadi dia tutup. Nanti dia marah sama kawannya tersinggung, jadilah masalah. Jadi nanti dia mempertahankan itu, Pak, kenapa kamu tadi berkelahi atau apa sama temanmu? Iya Pak, dia sering menyontek punya saya gitu ya. Nah itu, dia mempertahankan dirinya sendiri. Nah itu tidak boleh. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, jadi sikap yang baru itu contohnya memberikan nasihat kepada temannya tadi supaya dia tidak mencontek dan
yang nomor terakhir inilah yang kita tanyakan nanti tentang keyakinan kelas. Kamu ingat nah keyakinan kelas kita apa? Ini contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Contohnya di sini kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat sama anak-anak di awal tahun pelajaran itu. Awal tahun pelajaran kita kan rapat itu. Keyakinan kelas ini, piketnya ini, kemudian nanti buku setelah digunakan dimasukkan ke dalam lemari. Nah, masih ingat nak keyakinan kelas itu? Ingat Bu, apa kemarin keyakinan kelas kita? Nah, kalau buku sudah siap dipakai, kita masukkan ke dalam lemari. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ya, ini lagi sama juga seperti tadi, apa yang telah kita sepakati pada tahun ajaran baru tadi sama anak-anak waktu membuat keyakinan kelas. Nomor 3, apa bayang kita tentang kelas yang ideal? Jadi kelas yang ideal itu kelas yang tidak menjatuhkan satu sama lain. Misalnya dalam kelas itu seperti kawan kita seperti ini, kemudian agamanya ini, kita harus saling menghormati satu sama lain. Nomor berikutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, baru itu pertanyaannya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan seperti ini sesuaikan dengan kondisinya. Nah, kemudian nanti yang terakhir, jangan lupa bapak-bapak ibu memberikan solusinya, memberi kapan nanti kamu bisa lakukan. Seperti datang terlambat. Kapan kamu bisa melakukan supaya tidak datang terlambat lagi nak? Besok pagi saya mulai Pak. Besok pagi saya mulai Bu. Nah, jangan dibuat lagi ya. Jadi terakhirnya itu kita menanyakan kapan kamu bisanya. Nah, kemudian kalau bajunya misalnya bajunya tidak seragam, mungkin berupa mencuci, nanti diberikan juga saran waktu dia menjawab ini. Besok mencucinya kalau hari Minggu itu udah dicuci semua, digosok. Nah, itu cara kita memberikan solusi. Jadi sini menstabilkan, kemudian validasi tindakan salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas atau sepakatan kita sama anak-anak kita yang ada di kelas pada awal tahun ajaran baru tersebut. Lanjut Pak Jack. Habis? Ini dia. Ini fokus langsung. Ini dia. Di sini memang walaupun tidak semuanya, mungkin ada Mas Ajar atau mana dia kemarin. Orang berfoto dia kabur kemana, mungkin sibuk mengurus barang-barang yang ada di halaman kemarin mungkin. Jadi inilah, nah di sini Bapak pun mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang kemarin telah bekerja sama. Inilah wajah-wajah kita di SD 007 Telayan ini. Bapak minta kebersamaan ini kita teruskan semuanya. Kita positif sajalah sama satu dengan yang lain. Bapak pun sebagai seorang calon guru penggerak, mudah-mudahan nanti tidak ada masalah untuk kelanjutan ini. Bapak juga meminta kepada rekan-rekan kita majelis guru, jagalah kekompakan kita. Kalau ada masalah langsung saja selesaikan sama kawan. Kalau ada perselisihan, Bapak pun tidak mau juga berlarut-larut kalau kita itu tidak kompak. Untuk tahun yang akan datang kita usahakan kita lebih merancang lagi seperti pesta itu atau perpisahan itu seperti apa, kemudian makannya kemarin pakai anggaran tahun lalu, jadi anggarannya terkurang-kurang karena kemarin dadakan. Nah, jadi tunggu Pak Cek, tutup dulu Pak Cek. Selesai kau juga Pak Cek dulu, udah ditutup. Bapak nengok ini ya, kaki angkat ini ya. Bu ada pun walaupun sakit itu megang sama doni itu sama dia. Diusahakan angkat kaki ke atas kan, Pak Cek yang paling tinggi. Tapi balonnya tak sempurna lagi, udah putus ini, udah meletus. Jadi di sini ada beberapa orang yang tidak termasuk. Nampak bapak tengok mukanya satu-satu semalam udah nampak giginya. Jadi di situ nampak keceriaan kita. Nah, kemarin bapak komentar juga dari ibu kan di rumah. Ini paling bagus nih saya seperti ini katanya. Banyak kali ngomong seperti itu karena mungkin kebersamaan itu bapak pun merasa juga fresh, kemudian juga merasa waktu itu sedang apa juga. Jadi memang
mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa hadir seperti Ibu Satria Silalahi karena ada kemalangan. Kita pun juga mendoakan kakaknya diterima di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun semalam telah mendapatkan suatu pelajaran. Jadi anak itu dengan cara melihat dia pun tidak menangkap. Apalagi kita memberikan pelajaran langsung. Kita suruh anak maju ke depan, aktif, menengok saja dia sudah mendapatkan ilmu. Bapak selalu juga kemarin dengan anaknya Mas Ajar kok langsung nyetel gitu kan. Itu memang dadakan. Itu kata Bapak bilang semalam waktu perpisahan itu, kemudian waktu kemarin Bapak juga semalam rukun juga dengan Pasil sama guru penggerak yang lain, Bapak ceritakan itu. Itu namanya kebutuhan anak itu memang bermacam-macam, caranya dia bermacam-macam dengan melihat saja itu. Padahal itu rasa Bapak tak pernah ikut latih itu. Bisa dia mengikuti kawannya. Itu Bapak heran. Memang celananya itu memang sudah dibelikan. Itu kemarin celananya baju itu memang 3 cewek, 2 cowok. Celana panjangnya sudah ada, Ibu ada. Tapi karena waktu itu cewek semua, jadi kelabakan juga cari rok yang 2 kemarin. Untungnya Albi pakai celana 1. Yang 1 ini tidak dipakai. 5 orang soalnya. Nah itu langsung dia nyetel. Tahun depan Bu ya, tolonglah dengan rekan-rekan kawannya lain mana yang anak kita mempunyai potensi yang kuat itu, tolong kita berdayakan lagi, kita berikan lagi anak-anak kita itu, salurkanlah bakat-bakat anak kita itu tersebut. Bu ada karena dia orang berbatasan dengan Sumatera Utara, itu tarif top. Jadi bapak-bapak ibu-ibu di sini sebelum saya tutup tentang terima aksi nyata dari modul 1.4. Di sini sebenarnya sudah cakupan dari 4 modul yang sudah Bapak lewati. 1.1 tentang filosofi menuntun kemarin, menuntun anak sebagai seorang guru. Modul 1.2 nilai dan peran guru. Kemudian modul 1.3 visi guru penggerak. Kemarin yang Bapak pendamping individu kemarin itu memang 5 orang guru cuma yang diminta, makanya semuanya tidak Bapak libatkan. Nah gitu. Kalau ini memang wajib. Jadi kemarin itu individu 2 itu kemarin Ibu Wada, Bu Okta Perayani, Pak Jeb, siapa lagi ini? Ibu Desi, Ibu Suryati. Cuma 5 guru kemarin itu. Bukan Bapak tak mau ngajak yang lain kemarin, memang 5 disarankan. Nah yang diminta pada waktu itu. Bukan Bapak tak mau ngajak, Bapak tak ngajak itu aja, orang yang ngajak bukan seperti itu. Memang 5 kemarin. Kalau kemarin semuanya Bapak disuruhnya semua guru, Bapak hadirkan semua gurunya semua kan. Nah jadi itulah yang Bapak lakukan kemarin sama PP Bapak, Ibu dari SMA Global itu di RPP. Kemudian dari 1.1 sampai 1.4 ini ujung-ujungnya dengan profil pelajar Pancasila. Ibu Suryati, yang pertama apa? Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa. Bu ada? Salahnya 6 ya? 6 ya. Beriman. Terus Bu Desi? Akhlak mulia. Iya, kita ulang-ulang lagi. Nah, Mas Ajar tahu? Mas Ajar tahu apa? Buat apa lagi? Beriman, berakhlak mulia, kebinekaan global. Ya. Apa lagi? Mandiri, kreatif, gotong royong. Itu dia. Ujungnya dari sini tadi. Dari 1.1 sampai 1.4 ujungnya profil pelajar Pancasila. Nah, itu tentang aksi nyata Bapak ini. Alhamdulillah Bapak juga di sini mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran anak-anak Bapak, ibu guru yang hebat. Mudah-mudahan seperti ini nanti cari caranya Bu ya untuk membuat sertifikat. Ini satu yang pertama ini, Bapak pembukanya. Nanti disiapkan yang hadir ini, yang ini. Judulnya itu aja. Aksi apa? Iya, nomor WA aja. Nomor WA aja ya, Bro. Ya, judulnya nanti di WA kan aksi nyata
ini akan Bapak upload di PMM. Nah, ini besar kerjanya nanti di PMM, Bapak upload di PMM, boleh di YouTube, boleh di PMM, aksi nyata di PMM itu nanti boleh kita lihat hari acara kita hari ini bisa dilihat PMM nanti. Yang di PMM kita nanti akan masuk juga di komunitas SDN 007 Telayan. Udah, terima kasih Bapak-bapak Ibu telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini tentang penyampaian presentasi saya aksi nyata modul 1.4. Tidak banyak yang bisa saya apakan. Saya mengucapkan memang ribuan terima kasih karena hari ini sebenarnya due date-nya. Kalau dalam guru penggerak itu ada due date batas waktu. Kapan Pak batas waktunya? Jam 12 malam nanti. Jadi sore nanti Bapak juga minta tolong sama Ibu anak seluruh Ibu Suryati lagi memasukkan video kita ini. Kemudian setelah itu masukkan boleh ke YouTube atau PMM, kemudian linknya baru masukkan ke aksi nyata 1.4. Ini harus diupload. Jadi Bapak-bapak Ibu yang CDP nanti 1.1 aksi nyatanya disimpan pribadi, 1.2 disimpan pribadi, 1.3 disimpan. Di mana setelah masukkannya terakhir nanti Pak dimasukkan ke Google Sheet. Apa namanya? Rangkuman selama kita pendidikan. Di situ nanti portofolio digital. Nah, itu rupanya. Baru ingat. Portofolio digital. Masukkan situ semua. Kalau yang 1.4 ini langsung diunggah ini. Makanya Bapak harus segera. Kalau yang kemarin itu 1.2 belum lagi, 1.3 udah, 1.1 udah, 1.2 belum. Kenapa? Karena itu sudah dikumpulkan di portofolio digital, itu tidak mendesak. Kalau ini mendesak ini. Makanya Bapak hari ini mungkin kawan juga telah masih capek. Ibu Oktav sedang juga tadi Zoom juga guru penggerak dia baru mulai. Nanti tanggal 22 nanti orientasi, Bapak juga harus wajib datang untuk mendampingi Ibu Oktav Rayani. Ya, terima kasih Ibu Narwada, Ibu Devi Yulianti, Pak Doni Saputra, Akmal Susanti, Ibu Supriyani, Ibu Desi Mardiana, Ibu Oktav Rayani, Ibu Suryati, kemudian juga Pak Jeb yang telah membantu saya dalam mempresentasikan ini. Kemudian penjaga sekolah kita Mas Hajazat Waludin, kemudian anak-anak Bapak kelas 5. Terima kasih ya anak-anak Bapak. Mudah-mudahan dengan dapatkan ini, inilah cara kami nanti sebagai guru sebenarnya menyampaikan pelajaran. Kalau gurunya nanti siap dengan seperti ini, itu alat kita ada. Fokus 3, tak perlu berebut. Ada 3 buah fokus kita di sekolah, tapi layarnya cuma 1 ini. Layarnya bisa ditembakkan ke dinding. Udah, itu saja. Terima kasih atas keterlibatan Bapak Ibu dalam presentasi budaya positif di sekolah SDN 007 Telayan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mempraktekannya di lapangan atau di kelasnya masing-masing. Itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.